Riko mau mulai belajar malah kamu ke toiletnya sekarang. Gimana dong? Oke lah, cepetan ke toiletnya. Oke, sudah muncul di layar kalian PPT-nya? Dah, oke. Pembagian suku banyak atau pembagian polinom itu seperti apa sih? Nah, kayak gini nih soalnya, contoh soalnya. Nah, nanti kalian setelah belajar tentang pembagian polinom itu kalian bisa membagi nih polinom biasanya kan 15 bagi 3 berapa? Nah, gampang sekali gitu kan. Tapi di sini 15y pangkat 3 min 30y plus 7 min 19y kuadrat mau dibagi sama 3y kuadrat min 2 min 5y. Nah, caranya gimana ya? Nah, ini soal ini akan kita kerjakan terakhir. Kita dari soal yang mudah dulu ya. Perhatikan di sini. Contoh yang pertama. 4x pangkat 3 ditambah 6x dibagi 5. Dikurangi 5 dibagi 2. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, dibagi 2, caranya gimana ya? Kira-kira ya? Do? Kalau kamu dapat soal seperti ini, caranya gimana, Do? Menurutmu? Gimana ya caranya ya? Gimana, Do? Masing-masing dibagi 2 dulu nggak sih, Bu? Ya, betul sekali. Masing-masing suku ini kita bagi 2. Nah, dapatnya kayak ini ya. Nah, terus disederhanakan ya. 4 dibagi 2 jadi 2x pangkat 3 ya. 6 dibagi 2 jadi 3x. 5 dibagi 2 pecahan, Bu. Ya udah biarin aja 5/2 gitu ya. Nah, seperti ini. Nggak usah dicatat, ini gampang. Nanti yang udah mulai pakai mikir baru dicatat ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau nanti kalian dapat soal seperti ini, masih sama ya? Masih sama caranya. Masing-masing suku kita bagi sama 2x aja. Kemudian sederhanakan ya. Nah, jadinya kayak gini. 2x pangkat 3 dibagi 2x, dapatnya apa, Ode? 2x pangkat 3 dibagi 2x, dapatnya apa nih? X pangkat 2, Bu. X pangkat 2, oke. Pangkatnya dikurang ya. Yang tengah ini jadinya apa? Jadi 3x. 3x, oke. Yang belakang sendiri jadinya? Jadi 2. 2, oke. X dibagi X hilang ya, habis ya. Ya udah, ini bentuk sederhananya. Nah, sekarang ini pembaginya baru satu suku ya. Nah, sekarang kita mau pelajari kalau pembaginya sudah panjang gitu ya, seperti yang contoh pertama tadi. Oke. Kita mengadopsi dari sini dulu nih. Nah, kita mengingat waktu di SD kan kalian belajar tentang pembagian bilangan 8034 dibagi 11 itu caranya gimana gitu ya. Nah, kita mengadopsi cara ini. Nah, caranya gimana? Tidak langsung 8034 dibagi 11, tetapi kita satu-satu dari depan ya. Dari ini kepalanya kita anggap sebagai kepalanya nih 8 dibagi 11 nggak bisa, Bu. Ya udah ambil angka 1 lagi ya. 80 dibagi 11 bisa. Hasilnya kita letakkan di atas ini ya. Nah, 7. Kemudian 7 ini kita kali sama 11. Kita letakkan di bawahnya 80 gitu ya. Nah, begini. Kemudian kita kurang nih. Nah, ini dikurang. Hasilnya jadinya adalah 3 ya. 3. Kemudian ini kan 3 dibagi 11 nggak dapat nih. 3-nya turunin lagi nih. Turunkan. Kemudian 3 dibagi 11. Hasilnya di atas sampingnya 7 ya. Nah, 3. Kemudian dikali ya. 3 kali 11 ya. Kita letakkan di bawahnya 33. Kemudian dikurang lagi nih. Dikurang. Dapatnya 0 deh. Kemudian 4 belum kepake ya. Jangan sampai ketinggalan nih. 4 turunin ke bawah. Nah, 0,4 dibagi 11. 0 deh hasilnya kan. Ya udah 0 kali 11 0. Nah, terus dikurang 4 deh. Ya udah. Nah, ini nanti 4 itu disebut sebagai sisa. Nah, ini nanti setelah pembagian kalian mengenal teorema sisa ya. Sama teorema faktor. Ini adalah sisa namanya. Nah, yang bawah sendiri ya. Yang ini namanya hasil bagi. Hasil bagi. Jadi nanti ada soal yang menanyakan hasil bagi, ada yang menanyakan sisanya berapa gitu ya. Ini sisa bagi, hasil bagi. Ada yang menanyakan sisanya, ada yang menanyakan hasil bagi sama sisanya gitu ya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk panjangnya ya udah gini. Jadi 8034 dibagi 11 itu adalah 730
4/11. Nah, ini 4 itu sisanya, gitu ya. Oke. Nah, kita mau mengadopsi cara di sini buat mengerjakan di polinom ya, aljabar. Oke, ini saya hapus dulu. Sekarang kalian akan mengerjakan soal ini. Nah, ini pembaginya sudah 2 suku nih. Kita mau mengadopsi cara yang tadi tuh, 8.034 dibagi 11 tadi ya. Nah, perhatikan nih caranya nih. Kita bentuk menjadi pembagian bersusun gini ya. Pembaginya, polinom yang akan kita bagi itu yang di atas tuh kita letakkan di sana. Kemudian ini pembaginya kita letakkan di sebelah kiri. Nah, caranya gimana? Nih, yang kita bagi itu yang kepalanya nih, yang derajatnya lebih tinggi ya. Derajatnya lebih tinggi dibagi sama yang derajatnya lebih tinggi. Nah, kita ambil tuh. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah X ya. Hasilnya X. Nah, X ini kita letakkan di sana. Nah, di atas ya, jangan lupa. Hasilnya adalah X. Nah, kemudian X ini kita kali sama X-2. Nah, hasilnya kita letakkan di bawahnya sini, gitu ya. Kemudian dikurang. Nah, ini dikurang. Nah, kalau pengurangan, ingat operasi aljabar, penjumlahan, dan pengurangan polinom ya. Yang derajatnya sama yang bisa kita kurang. Berarti ini 0 ya. Nah, kemudian 2X dikurangi min 2X. Jadinya plus 4X. Hati-hati ya. Hati-hati tanda di sini min plus. Kalau kalian terburu-buru, nggak teliti, nah ini bakal jadi jebakan kalian. 4X ini min 8 kita turunkan dulu ke bawah sebelum 4X kita bagi sama X gitu ya. Kita turunkan dulu. Nah, sekarang baru 4X ini kita bagi sama X lagi. Hasilnya kita letakkan di dekatnya X ini gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah plus 4 ya. Plus 4. Nah, berarti ini kita letakkan di sebelahnya X ini gitu. Plus 4. Nah, begitu. Kemudian plus 4 kita kali sama X min 2 nih pembaginya tadi. Kita letakkan di bawahnya 4X min 8. Ya udah tinggal dikurang nih. 0. Nah, berarti 0 itu adalah sisa ya. Ini adalah sisa pembagian. Sisa pembagian. Nah, kemudian yang 4 ini adalah, mana yang kursornya hilang. Ini adalah hasil bagi. Jadi ingat ya. Nanti kalau ditanya hasil bagi berarti yang di atas ini. Kalau yang ditanya sisa berarti yang terakhir nih di ujung bawah. Apakah jelas? Satu contoh ini. Apakah ada yang mau bertanya dulu nih sebelum kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, soal berikutnya? Paham ya? Ya apa? Saya mau masih aja itu tadi 4X dibagi ke X yang di itu ya, Bu. Yang di X min 2. 4X dibagi sama X pembagi nih. Oke? Oke, Bu. Oke, ini warnanya kan kelihatan. Hasilnya kita letakkan di sebelahnya X ini tadi. Ada lagi? Bu, Saya? Ya apa? itu kenapa dibagi cuma nama X doang, Bu? Karena ekornya nanti akan mengikuti. Jadi konsentrasi kita adalah di kepalanya ya. Paham ya? Jadi yang kita lihat adalah kepala-kepalanya aja nih. Ini X pangkat 2 kita bagi sama X. Nanti ekornya akan mengikuti dengan sendirinya. Gitu ya, Ardi ya? Paham? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Udah? Kita cobakan di soal berikutnya ya. Coba nih, saya mau tes kalian. Udah ngerti apa belum nih pembagian? Oke, ini saya hapus. Kita ke soal yang kedua nih. Nih, dicek dulu ya kalau kalian mau meyakinkan apakah benar nih saya memfaktorkan. Karena biasanya suka nggak teliti ya di sini. Cek dulu kalau hasilnya sama ya udah berarti benar. Nah, sekarang contoh kedua. Silakan kalian coba semuanya ya, siapkan pensil, kertas, buku, semua buat coretan supaya yakin oh saya udah ngerti.
Kalau hanya lihat nggak bisa tahu nih, ngerti apa enggak ya. Joseph, sambil dikerjain ya. Oke. Kegan, kameranya nggak bisa dinyalain. Oh iya Bu, sebentar. Oh, nyalain dong. Arina. Arina ke toilet. Sambil bikin coretan, Mica. Mana Mica? Sudah dapat hasilnya? Anin udah dapat? Udah, Bu. Udah, apa Nin? Saya kasih lambang HX untuk hasil bagi ya. Hasil bagi itu yang atas ya, Anin ya. Ya, hasil baginya apa, Anin? X pangkat 3 min 6. X pangkat 3 min 6. Oke. Kemudian sisanya apa nih? Nggak ada, 0. 0, habis ya? Oke deh, coba ya kita cocokkan ya. Libby, jawabanmu sama? Sama, Bu. Oke, coba ya kita lihat di sini. Kita bagi X pangkat 6 min 13X pangkat 3 plus 42. Kita bagi sama X pangkat 3 min 7 ya. Nah ini, ingat kepalanya. Kita bagi kepalanya nih. X pangkat 6 ini kita bagi sama X pangkat 3 ya. Kita letakkan di sana nih hasilnya. Jadinya adalah X pangkat 3. Oke nih, X pangkat 3 kemudian kita kali sama X pangkat 3 min 7 ya. Nah, kita letakkan di bawahnya sini. Nah, ini pokoknya semuanya ya, ekornya jadi dikali ya. Kalau saat dikali, semuanya ikut dikali. Tapi saat dibagi, kita pakai yang kepalanya aja. Gitu. Kemudian kita kurang. Nah, jangan lupa di min ya. Dikurang berarti X pangkat 6 dikurangi X pangkat 6 habis. Nah, ini perhatikan yang derajatnya sama yang kita jumlahkan ya. Min 13X pangkat 3 min 7X pangkat 3 berarti min 13 plus 7 ya. Jadinya adalah min 6X pangkat 3 kemudian 42 turun plus 42 ya. Nah, sekarang min 6X pangkat 3 ini yang kita bagi sama X pangkat 3. Nah, ya udah X pangkat 3-nya habis ya. Jadinya adalah tinggal min 6 doang ya. Nah, min 6 ini kita kali sama semuanya nih, X pangkat 3 min 7 ya. Hasilnya kita letakkan di bawahnya sini. Oke. Kemudian kita kurang ya. Dikurang. Nah, ternyata habis ya. Sisanya 0. Nah, begitu. Ya udah nih. Yang bawah ini adalah sisanya nih. Ini sisanya di sana.
Kemudian ini adalah hasil baginya. Nah, biasanya hasil bagi kita lambangkan dengan HX gitu ya. Sisa biasanya dilambangkan dengan S gitu. Jelas ya? Kegan, paham? Paham, Bu. Oke. Bu, Daniel? Ya apa? Boleh. Eh, Silakan. tadi yang X pangkat 6-nya yang paling pertama paling atas ini itu dibagi sama X pangkat 3 ya, Bu? Ya. Ini pertama ini X pangkat 6 dibagi X pangkat 3. X pangkat 6 dari mana yang ini nih? Warna apa nih? Abu-abu ya. Kemudian X pangkat 3 yang warnanya kuning ini. Hasilnya adalah X pangkat 3. Ini X pangkat 3 itu di sini. Kita letakkan di sana. Nah, begitu. Daniel paham? Mana ya Daniel ya? Ya, ini paham. Paham. Oke. Brian? Bu. Berapa? Maaf, Jocelyn. potong, Bu. Itu yang pembagiannya X pangkat 6 dibagi X pangkat 3 itu perlu ditulis nggak, Bu? Atau opsional? Enggak, ini kan misalkan- biar kalian jelas. Biar jelas aja. Nanti kalau udah lancar langsung terus aja. Ini kan biar tahu oh ini dari mana sih, ini arahnya dari mana sih, langkahnya kemana jalannya gini. Ini kan karena PPT buat jelasin, ini nggak usah ditulis ya, Jocelyn. Oke, Bu. Oke. Brian jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya ya, nomor 3 ya. Oke, ini saya hapus. Coba lagi sekarang. Contoh yang ini dicek. Enggak dicek juga nggak apa-apa ya. Nah, soal yang ketiga silakan. Semua mencoba lagi. Memastikan apakah sudah bisa. Maksudnya biar Bu Helen nggak cepet-cepet juga ya. Kalau kalian sambil ngerjain kan, Bu Helennya jadi nggak buru-buru. Yang terlempar dari Zoom siapa ya? Ini ya? Karina ya? Iya, Bu. Karina nggak ada, Bu. Oke.
Uca udah dapat? Saya stuck sampai di terakhir itu Bu, ada sisa 1. Iya, Sisanya 1. Oke, coba ya. Saya tulis nih. Hasil baginya apa? Nanti kita cocokkan sama teman-teman. Jangan takut salah, jangan malu salah. HX-nya apa? Saya dapatnya X pangkat 3 plus X pangkat 3. Plus berapa? X pangkat 2. X pangkat 3 ya. Plus X pangkat 2, itu doang? Iya Bu, saya baru sampai situ Bu, saya agak bingung. Oh, oke. Catherine, kamu udah selesai belum? Udah Bu. Oh, apa? X pangkat Saya 3. ketemunya ini Bu, X pangkat 3 tambah 1, sisanya 0. Oh, tambah 1 ya? Hilang ya? Dan Habis saya ya? ketemu gitu. Oh, oke. Sebentar. Saya tanya sama Katrina deh. Katrina, kamu udah dapat? Enggak Bu, saya macet Bu. Oh, macet juga ternyata. Fani? Saya kayak Ocha, Bu. Kayak Ocha. Iya, Oke. X3 plus X2. Ya. Oke, Sevanya? Saya juga stuck, Bu. Oh, stuck. Oke lah, ya udah. Kita lihat sama-sama ya. Coba kita lihat sama-sama di sini. Kita bagi. Nah, ini perhatikan. Kan tadi saya bilang penjumlahan pengurangan polinom itu kalau derajatnya sama ya. Kalau derajatnya beda, maka koefisiennya nggak bisa dijumlahin. Maka karena di sini ini kok lengkap nih, habis X pangkat 4 kan harusnya X pangkat 3 ya di antaranya ya. Maka saya tambahkan 0 X pangkat 3 nih. Nah, ini kayaknya stucknya karena ini nih kalian. Kemudian ada X pangkat 2, kemudian ini harusnya sebelum konstanta ada X nih pangkat 1 ya. Maka saya munculkan 0X. Oke. Kemudian kita bagi satu-satu ya. 4X pangkat X pangkat 4 ini kita bagi sama X. Kita letakkan di sini hasilnya. Nah, ini. Kemudian X pangkat 3 ini kita kali sama X plus 1 ini ya. Nah, hasilnya di bawah sini. Nah, kemudian ini kita kurang. Ini dikurang. Kemudian X pangkat 4 ini yang hilang ya. Ini hilang nih karena dikurang. Nah, ini yang bisa dijumlahkan yang ini. 0X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3. Nih, ya udah berarti min X pangkat 3 ya. Min X pangkat 3. Nah, kemudian X pangkat 2 ini kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang yang kita bagi yang min X pangkat 3 ini sama X ya. Hasilnya letakkan di sebelahnya ini. Min X kuadrat gitu. Min X kuadrat kita kali sama X plus 1 nih. Kita letakkan di bawahnya sini ya. Nah, begitu. Kemudian kita kurang lagi. Dikurang. Ini habis pasti. Karena dikurang ya, dia sama. Nah, sekarang X pangkat 2 dikurangi min X pangkat 2. Jadinya plus ya. Hati-hati min plus. Jadinya adalah 2X pangkat 2. Nah, 0X ini kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian 2X pangkat 2 ini kita bagi sama X. Kita letakkan di sana ya. Nah, dapatnya 2X. 2X kita kali lagi sama X plus 1 ya. Kita letakkan di bawah sini. Nah, kemudian dikurang. Kalau dikurang berarti ini habis. Ini dikurang, dia habis. Nah, begitu. Jadinya adalah min 2X. Kemudian 1 ini kita turunkan ke bawah ya. Nah, min plus 1. Nah, sekarang min 2X ini kita bagi sama X lagi. Karena masih bisa dibagi ya. Nih, X dibagi X itu masih dapat 1. Nah, berarti min 2X dibagi sama X. Ketemunya adalah min 2. Nah, kita letakkan di sana. Min 2 kita kali sama X plus 1. Saya pindahin ke sebelah sini ya, nggak cukup nih. Min 2 dikali X plus 1 itu adalah min 2, min 2X, min 2. Nah, ini kita kurang. Hasilnya adalah 3 nih ternyata. Nah, 3. Oke. Berarti ini adalah sisanya nih. Ini adalah sisa. Kemudian ini adalah hasil baginya. Siapa yang dapatnya sama nih? Jadi ini min ya. Ini min. Bu. Ya apa? Kalau misalnya pas pembagian itu kan ada ditambahin 0X pangkat 3 yang nggak ngubah kan. Nah, itu harus urut nggak sih Bu dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1? Ya, betul. Harus urut. Tapi nggak selalu yang tadi nomor 2 tadi kan
pangkat 6, pangkat 3, nah bahkan itu lockup juga nggak apa-apa, ternyata aman karena pembaginya X pangkat 3 gitu Ardi ya. Kalau yang di sini nih perhatikan, polinomnya derajatnya 4, pembaginya derajatnya 1. Oke, berarti ini harus muncul nih pangkat 2 karena dia nggak kelipatannya gitu ya. Paham Ardi? Karena apa Bu kelipatan? Karena pangkat pembagi itu nggak kelipatannya. Jadi kalau misalnya derajat polinom 6, kemudian faktornya ya maksudnya ya, pembaginya pangkat 3, nah itu kan pangkat 3 itu kan faktornya dari 6. Ya udah berarti dia pasti akan ngikutin ngurut ya. Apalagi di sini pangkat 6 kemudian pangkat 3 kan tadi yang soal nomor 2 tadi ya. Ya enggak? Ya. Iya, Kalau iya. yang ini kalau misalnya di sini pembaginya X pangkat 2, nah berarti kita nggak usah ngurutin nih pangkat 3 sama pangkat 1 nggak mungkin muncul gitu ya, pangkat ganjil ya nggak? Paham ya Ardi ya? Iya, iya. Oke deh. Berarti ini tadi HX-nya kita betulkan nih. Nah, berarti X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X min 2. Sisanya adalah 3. Nah, nanti bisa jadi ada soal yang menanyakan tulislah dalam bentuk persamaannya. Nah, kalau dalam persamaannya nanti kalian tulisnya itu gini. X pangkat 4 polinomnya ya plus X pangkat 2 ditambah 1 ini sama dengan, nah yang kalian tuliskan di sini adalah pembagi. Pembagi adalah X plus 1 ya. X plus 1 dikali sama hasil bagi. Hasil baginya adalah X pangkat 3 plus min X pangkat 2 plus 2X min 2. Nah, ditambah 3. Nah, sisanya ditambahin di belakang sendiri. Nah, ini nanti bisa jadi nanti ada soal menanyakan persamaannya. Nah, ini kan bentuk pemfaktoran ya. Tapi ini bentuk persamaan polinomnya seperti apa gitu. Jelas ya? Contoh 3. Apakah masih ada yang mau bertanya nih? Sebelum kita lanjutin ke soal berikutnya. Paham ya? Bisa ya? Gren, bisa? Paham ya? Oke. Saya hapus ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya lagi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal pertama kita tadi. Silakan semua mencoba mengerjakan soal ini. Apa sih hasilnya? Hasil bagi sama sisanya berapa? Gitu. Igen, sambil dikerjakan. Ya, Bu.
Yosef udah dapat? Belum. Paul? Belum. Kalista udah dapat? Belum, Bu. Oke. Jericho udah dapat? Jericho? Belum, Oh, belum. Hana? Bu, saya cuma Hmm? sampai yang Sampai apa? saya Coba. dapetnya 5Y plus 2, terus abis itu sisa gitu, Bu. Oke, coba ya. HY sama dengan hasil baginya apa? Yang atas. 5Y plus 2. 5Y plus 2. Ya. Kemudian sisanya? Min 10Y plus 11. Oke. Sama dengan min 10 ya? Min 10Y plus 11 ya? Iya, Bu. Oke, coba kita cocokkan di sini ya. Saya mau tanya dulu deh sama Brian. Brian, kamu udah selesai? Udah, Bu. Sama? Sama, Bu. Oke, coba kita cocokkan. Jadi ini derajatnya diurutin ya, yang pangkat 3, kemudian pangkat 2 kita majukan ke depan, kemudian pangkat 1, kemudian konstanta belakang sendiri. Nah, kemudian 15Y pangkat 3 ini kita bagi sama 3Y pangkat 2 ya. Hasilnya adalah 5Y, kita letakkan di sana. Nah, 5Y kita kali sama semuanya nih, sederet-deret ini 3 suku ya. Kita letakkan di bawah sini. Nah, kemudian ini kita kurang. Dikurang. Ini habis. Nah, ini perhatikan ya, derajatnya sama ya. Min 19Y kuadrat dikurangi min 25Y kuadrat. Berarti min 25 ini jadi plus ya, karena kena min ini. Berarti 25 dikurangi 19 tuh artinya gitu ya. Jadinya adalah 6Y kuadrat. Kemudian ini min 30Y dikurangi min 10Y. Berarti min 10 ini jadi plus. Berarti min 30 ditambah 10 ya, min 20Y. Kemudian 7 kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian kita bagi lagi nih, karena 6Y kuadrat masih bisa dibagi sama 3Y kuadrat ya. Hasilnya kita letakkan di sana nih, 2 plus ya. Oke, plus 2 kita kali sama semuanya nih, kita letakkan di bawah sini. Kemudian dikurang. Nah, dapatnya adalah ini min 10Y sama ini 7 min 4, jadinya plus 11. Ya udah, ini udah nggak bisa dibagi lagi nih. Kalau kalian dapat pangkat yang di sini ini pangkat 1, pembaginya pangkat 2. Artinya nggak bisa dibagi lagi. Ini sudah jadi sisa ya. Nah, makanya di sini saya buat SY. Kenapa? Karena sisanya masih dalam, ada variabel Y ya, masih dalam fungsi nih. Jadi sisanya adalah min 10Y plus 11. Kemudian hasil baginya adalah yang atas. Ini adalah sisa. Karena variabelnya Y, jadi saya buatnya adalah SY. Kemudian ini adalah HY. Hasil bagi ya. Begitu. Apakah jelas? Malif, jelas? Yes. Oke. Mica, jelas? Oke, sekarang kita lanjutin ya. Bu, Kalau ya apa? berarti kalau gitu berarti sisanya boleh pakai variabel, Bu. Boleh. Jadi nanti logikanya gini. Kalau pembaginya pangkat 1, maka kita dapat konstanta. Kenapa konstanta? Karena kan konstanta itu punya X pangkat 0, ya enggak? Derajatnya menyusut 1. Benar, Kalisa? Iya, Bu. Nah, kalau pembaginya pangkat 2, maka sisanya pangkat 1. Kalau pembaginya nanti pangkat 3, maka sisanya pangkat 2. Selalu gitu ya, Kalisa ya? Iya, Bu. Oke deh. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, berarti kalau Ya, apa? soal ini kan dia pangkatnya belum berurutan di soal aslinya. Jadi kita biar gampang hitungnya kita urutin. Diurutin. Betul sekali jawabannya. Ya. Nanti otomatis ya, otomatis dia diurutkan.
Karena kalau dipakai cara Horner, bagan, itu kan juga harus terurut ya. Oke deh. Ini saya hapus ya. Kita sekarang ke modul deh. Silakan kalian pindah ke modul. Saya juga cari modul dulu nih. Sebentar. Oke. Kita pindah ke modul deh. Nah, ini dia. Halaman berapa ini ya? 28 ya. Modul polinom. Silakan dilihat di halaman 28. Nah, kita hari ini di nomor 1 aja nih. Sampai G ya. Nih, sampai sini. Yang ini buat besok-besok. Kalau ini nanti kita selesai sampai G, sampai jam 11, berarti kita nggak ada PR. Nah, silakan kalian coba kerjakan yang ini dulu deh. Nih, yang mudah dulu ya. Ini saya bedakan jenisnya nih, perhatikan. Yang A dan B itu pembaginya masih X plus X min. Nah, ini adalah X plus K, X min K. Kemudian yang C sama D ini juga tipenya sama nih. Pembaginya itu di depannya X sudah ada angka. Nah, kemudian yang E, F, G itu yang derajatnya udah lebih tinggi. Kalian coba kerjakan yang A sama B dulu ya. Ya Bu, saya mau nanya yang tadi. Boleh apa? Itu kalau misalnya pembaginya kan ada 3. Itu berarti pakai depannya aja atau gimana? Kalau tadi kan misalnya X sama 2 pakai X aja. Pakai, kayak ini nih. Nah, yang ini aja. Saat membagi ya, tapi nanti saat dikali, nah baru dikali semuanya. Oke? Oh, oke. Oke, makasih Bu. Oke, yuk. Iya, Bu. Makasih. Oke, terima kasih diingetin ya. Tadi saya stop. Oke, nah perhatikan. Ini pokoknya bentuk persamaannya selalu seperti ini ya. Untuk bentuk pembagian apapun, nanti yang berubah-ubah adalah pembaginya di sini. Kalau pembaginya persamaan kuadrat, ya udah dia berubah menjadi persamaan kuadrat gitu ya. Atau yang bentuk yang C sama D tadi ya. Oke, kita lihat soalnya dulu, perhatikan nih. Teorema sisanya dulu sebelum ke soal. Nah, ini perhatikan. Teorema sisa, jadi itu kalau misalnya polinomnya fx, dia mau dibagi sama x min k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Ya enggak? Kalau tadi kan patternnya kita selalu fx itu sama dengan pembagi, karena pembaginya X min K, saya tuliskan di sana X min K. Kemudian dikali sama hasil bagi HX. Kemudian ditambah sisa gitu ya. Nah, perhatikan nih. Kalau kita mau mencari nilai polinom, kan ini kita sama dengan K0 ya. X min K, ini kita sama dengan K0. Sama dengan 0. Oke. Berarti dari sini kita dapat X itu sama dengan K ya. Nah, perhatikan. Kalau kita substitusi ke sana nih, kita mencari FK. Nilai fungsi ya. Nilai fungsi saat X-nya K. Nah, berarti yang di sini, ini berubah menjadi K min K ya. K min K. Nah,
dikali HK. Hutomo Construction. Ini S. Oke. Nah, ini K min K kan jadi 0 ya. Ya udah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa FK itu sama dengan sisa. Karena yang di tengah ini 0 dikali HK ya udah 0 aja gitu ya. Nah, berarti kalian nanti tahu bahwa teorema sisa ya. Ini teorema sisa. Jadi sisa pembagian itu sama dengan nilai polinom di saat X tertentu yang dipakai buat membagi gitu. Jadi nanti kalau kalian dapat jika fx itu mau dibagi sama x plus a, maka sisanya jadi apa ya? Kalisa. Sisanya apa kira-kira? Ini nih. Kalau fx mau dibagi sama x plus a, maka sisanya apa nih? Min A. F min A, ya. Masukkan ke fx-nya, oke? Oh. Ya, jadi dia menjadi mana? F min A. Nah, jangan lupa ya, pokoknya jangan keliru nih memasukkan. Ini pokoknya dia sama dengan kan 0 dulu. Kita mau cari X-nya sama dengan apa? Ini A-nya pindah ruas ya, jadi min A. Apakah jelas? Masih ada yang mau bertanya? Enggak ya? Sekarang kita langsung ke soal. Oke, ini saya hapus dulu. Kita contoh soal. Nah, ini contoh pertama. Nah, nanti ada kalanya soal itu hanya menanyakan sisanya doang. Nih, perhatikan. Tentukan sisa pembagiannya. Nah, kalau yang ditanya sisa pembagian, makanya kalian nggak usah repot-repot pakai susun panjang tadi ya, bersusun ya. Kalian tinggal ingat ya, tadi sisa berarti ini disama dengan kan 0 dulu ya. Ini disama dengan kan 0 dulu. Berarti sisa itu sama dengan F berapa ya? Aul. Sisanya sama dengan F berapa nih? Min 1 Bu. Min 1, oke benar, jawab. Nah, berarti misalkan polinomnya adalah fx. Nah, kemudian ini x plus 1 kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini ya, supaya ketahuan k-nya berapa, atau disama dengan kan 0, supaya lebih cepat ya. Jadi kita dapat x-nya adalah min 1. Berarti itu yang kita substitusi, jadi sisanya adalah f min 1. Gitu. Ya udah, tinggal dihitung. Nah, nggak usah repot-repot susun panjang seperti tadi ya. Ketemu, jadi sisa pembagiannya adalah min 4. Gitu. Apakah jelas contoh 1? Paham ya, Kegan? Lumayan, Bu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat contoh yang kedua ya. Nah, tadi yang saya bilang yang di modul tadi bisa nggak sih pakai cara Horner? Nah, kita lihat dulu nih. Contoh yang kedua. Nah, perhatikan. Kayak di modul tadi kan, yang ditanya adalah hasil bagi dan sisanya. Nah, dua-duanya. Kalau hasil bagi dan sisanya, itu nggak bisa langsung pakai substitusi, karena yang substitusi hanya dapat sisanya doang ya. Hasil baginya nggak dapat. Nah, maka kita harus mengerjakan dengan cara bersusun, seperti yang tadi kita pakai, atau pakai cara Horner nih. Nah, kita mau mempelajari nih cara pakai Horner itu gimana caranya. Nah, perhatikan, kita kerjakan dulu pakai cara yang bersusun ya, yang susun panjang. Nah, kita bagi sama X min 2. Nah, caranya gimana? Ya, 3X pangkat 4 ini kita bagi sama X pangkat 1 ya, kita letakkan di sana. 3X pangkat 3. Nah, kemudian 3X pangkat 3 ini kita kali sama semuanya ya. Nah, 3X pangkat 4 min 6X pangkat 3. Kemudian kita kurang. 3X pangkat 4 habis. Yang ini juga habis ternyata. Oh, nolnya nggak berguna nih. Nah, berarti ini min 5X turun ke bawah sama 10. Nah, sekarang min 5X ini kita bagi sama X. Masih bisa ya. Kemudian hasilnya diletakkan di sana. Min 5. Min 5 kita kali sama semuanya nih. Jangan hanya dikali sama X, tapi dikali sama X min 2 semuanya. Kita letakkan di sana. Ya udah, tinggal dikurang.
Oke, berarti ini hasil baginya 3x pangkat 3 min 5 nih. Ini adalah hasil bagi. 0 ini adalah sisanya. Sisa pembagian. Oke. Jadi, nah perhatikan karena dia mintanya kemudian nyatakan fx dalam bentuk ini. Ya udah. Fx sama dengan x min 2 nih pembagi ya. Ini adalah pembagi, ini adalah hasil bagi ditambah sisa. Jelas? Yang ini? Oh, Cak, jelas ya? Cak? Oke. Sekarang kita lihat cara Horner. Oke. Kita bersihin dulu. Nah, kita mengerjakan dengan cara Horner. Apakah bisa? Nih, cara Horner. Pakai cara Horner atau skematik atau bagan sama aja ya. Namanya banyak. Nih. Koefisiennya ini udah terurut belum nih? Ada x pangkat 2 yang kosong ya. Jangan lupa kita masukkan di bagan. 3 dulu, pangkat 4, kemudian pangkat 3, min 6, kemudian pangkat 2, nggak ada, 0. Pangkat 1, min 5, konstanta, sampai konstanta ya. Kemudian ini disama dengankan 0. Sama dengan 0, supaya dapat X-nya ya. Oh, berarti X-nya 2 ya. Sama dengan 2. Nah, 2 ini yang kita letakkan di sini ya. Di sini 2. Gitu. Nah, kemudian 3 ini koefisien suku paling depan ini kan kita mau kali sama min 2 sama 2, tapi harus di bawah garis bagan ini. Berarti ya dia harus ditambahin sama 0 dulu nih supaya dia turun ke bawah. Nah, kalau sudah turun ke bawah kita kali ke 2 ya, kita letakkan di sana nih. Ini kita kali nah ke atas ini. Ini kali 2. 2 itu berasal dari sini. Ini. Oke. Kemudian kita tambah ya ke bawah. Jadinya 0 ya, min 6 tambah 6, 0. Nah, 0 ini kita kali sama 2 ya, kita letakkan di sana. Ini saya kasih tanda supaya kelihatan. Nah, kemudian 0 tambah 0, 0. 0 kita kali 2 lagi, 0 gitu kan. Kita tambah sama min 5. Min 5. Oke, min 5 kali 2 ya. Min 10. Nah, kemudian ditambah ya udah 0 ya. Nah, gitu. 0 ini adalah sisanya terakhir pokoknya ya. Kalau pakai cara bagan. Terus Bu, hasil baginya yang mana? Nah, hasil baginya yang ini nih, angka-angka yang di bawah sini. Makanya teliti ya. Nah, ini adalah koefisien dari hasil bagi. Caranya gimana Bu nulisinnya? Nah, ini. Pokoknya angka yang paling dekat sama sisa pembagian ini adalah A0. Urutkan dari belakang ya. Ini adalah A0, ini adalah A1 berarti ini adalah A2, ini A3. Nah, berarti hasil baginya adalah 3x pangkat 3 min 5 gitu cara menuliskannya ya. Jadi A3 itu adalah yang berderajat 3. Jadi ya udah tinggal menuliskan dalam bentuk seperti ini. Apakah paham pakai cara Horner bagan? Michael, paham? Main paham, Bu. Oke, berarti yang tadi soal kalian yang B sama A itu tadi juga bisa pakai bagan nih. Menghitungnya lebih gampang ya. Ini kan kenapa di sini penuh karena kan memberi petunjuk kalian supaya paham cara-caranya. Nanti kalau pas saat mengerjakan kalian pakai bagan ini aja udah. Oke. Saya masih kurang ngerti cara bagian itu gimana. Yang mana kamu bikin annotate? Yang enggak itu dapat hasil kayak 300 5. Oh, ini kan gini urutan kerjanya nih. Saya pakai warna apa ya biar beda. Hitam ya. Nih. Ini kan angka-angka yang di koefisien di sini nih. Katrina, oke? Paham ya ini? Kan X kuadrat nggak ada nih. Berarti dia dinolin. Oke, paham ya? Harus urut ya. Oke. Kemudian 2 ini dari mana? Dari sini nih. Pembaginya kita sama dengan 0 sampai dapat X-nya. Oke ya. Nah, ini kita pindahkan ke sana. Kemudian ini kita kan mau kali sama 2, tapi angkanya harus turun di bawah garis bagan. Nah, karena 3 ini sendirian nih, nggak punya temen, ya udah dia ditambahin sama 0. Ini 0 ini otomatis. Atau nggak ada, udah ini langsung diturunin aja. Boleh juga, 0-nya nggak usah ditulis, katanya nggak apa-apa. Ya. Oke.
Oke. Nah, kemudian ya udah 3 ini kita naikin ke atas, caranya gimana? Kali dulu sama 2. Nah, jadi 6. Kemudian 6 tambah min 6, 0. 0 supaya naik lagi, berarti kali aja sama 2 dulu. Kemudian ini tambahin 0. 0 kali 2, ya 0. Kemudian tambahin supaya turun ke bawah. Kemudian dikali. Nah, ya udah kalau udah habis sampai konstanta terakhir, ini adalah sisa. Nah, yang bukan sisa, ini pasti jadi koefisien hasil bagi. Urutkan dari yang belakang sendiri, yang sebelah kanan sendiri itu adalah A0. A0 itu adalah konstanta dari hasil bagi ya. Nih. Kemudian urutan berikutnya itu adalah tempatnya koefisien X, A1. Nah, ini adalah tempatnya koefisien X kuadrat, yaitu A2. Di sini berarti urutan X pangkat 3. Katrina paham? Paham, Bu. Berarti kayak yang pertama ditambah dulu, baru dikali 2. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, apa? Saya masih bingung, Bu. Itu kenapa HX-nya 3-nya jadi X pangkat 3, bukan X pangkat 4? Oh, ini loh. Kan urutannya ini, dia urutannya tidak langsung dari min 5 langsung 3, ya kan? Jadi dia posisinya ada di A3. Urutannya, paham? Iya, A3 tuh sih 6X pangkat 3 itu. Bukan, ini kan soalnya, ini udah hasilnya. Jadi kalau kalian mengerjakan pakai yang susun panjang ini kayak gini, bla 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 gitu. Nah, yang di sininya. Oke? Paham ya? Pokoknya kalau bagan itu selalu diurutin nih. Jadi di sini ada berapa, kalau enggak gini logikanya. Kan disoalkan pangkat 4. Mau dibagi sama pangkat 1 nih. Berarti hasil baginya pasti pangkat 3. Paham? Oh iya, Bu. Oke. Coba ya, sekarang kita coba kerjakan yang di modul tadi. Kita pindah ke modul tadi. Mana modulnya? Ini. Coba kita nyoba pakai yang bagan ya. Nih. Yang A itu berarti bagannya, saya pakai garis. Pangkat 5 ya, panjang ya. Oke. Yang di sini angka berapa, Ardi? Yang di sini. Itu apaan sih, Bu? Ini Ibu ngapain? Kita mau mengerjakan yang A ini. Oh. Di sini angka berapa? 1. Habis 1 berapa? 0. Karena pangkat 4 ya. 0, pangkat 3, 0, pangkat 2. Kemudian? Min 7. Min 7, betul. Pangkat 1. Terus? 10. Oke. Yang di sini angka berapa? Min 2. Min 2. Ya, jangan 2 ya. Ini ditambah nih. Oke, berarti ini kamu bikin 0. Enggak juga enggak apa-apa nih. Tulis 0 atau langsung turunin 1 gitu ya. Ini kita kali min 2. Berapa? Min 2 ya. Min 2 tambah 0. Min 2. Min 2 kali min 2. 4, Bu. 4. 4 tambah 0. 4 kali min 2. Min 8. Min 8. Min 8 tambah 0. Min 8. Min 8 kali min 2. 16. 16 ditambah min 7. 16, Bu. Salah tulis. Oke. Jelek-jelek sebentar, ganti dulu ya. 16. 16 ditambah min 7. 9. 9 kali min 2. 18. Min ya. Sisanya jadinya? Min 8. Min 8. Oke, sama ya. Sama yang susun panjang kalian.
Ini adalah sisa. Hasil baginya yang ini loh. Nah, perhatikan nih. Dia adalah A0. Ini adalah A1. Ini adalah A2. Ini adalah A3. Ini adalah A4. Oke, berarti hasil baginya adalah. Nah, jadi menghitungnya lebih gampang ya, lebih simpel pakai bagan. 1x pangkat 4, ya udah pangkat 4. X pangkat 4. Kemudian min 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 8x plus 9. Ingat ya, sisanya harus dibunderin supaya nggak ikut jadi HX. Sama ya? Sama pekerjaan kalian yang susun panjang ya? Samuel sama? Saya sih pakai cara ini sih Bu, pakai cara yang bersusun tadi, tapi sama sih. Lah iya, maksudnya Iya, dicek. sama-sama Bu. Oke. Karena tadi kan belum saya ajarin pakai cara bagan nih, baru sekarang. Oke, sekarang yang nomor B. Nomor B kita pakai bagan ya, bagan lagi nih di sini. Saya pakai warna biru aja. Di bawah sini ya, yang B ya. Yang B nih, sini. Nyempil. Cukup, semoga ya. Oke. Koefisiennya. Di sini 4 ya. 4. Habis 4, 0 ya. Nggak ada ya. Pangkat 4 kan nggak ada. Kemudian pangkat 3, min 1. Kemudian pangkat 2, min 4. Pangkat 4, terus pangkat 1. Nggak ada, 0 berarti. Oke. 0 terus 3. Oke. Plus di sini ya, jangan lupa. Di sini berapa ya, Do? Do. Kenapa, Bu? Di sini Bu. berapa? Oh, satu, Bu. 1, oke. Nah, ini ditambahin ya, 4 ya berarti ya. 4 dikali 1, 4 ya, Do ya? 4 tambah 0. 4. 4 kali 1. 4. 4 tambah min 1. 3. 3 kali min kali 1. 3. 3 tambah min 4. 1. Min 1. Min 1 kali 1. 1. Min 1 tambah 0. Min 1. Min 1 kali 1. 1. 1. Sisanya 2 ya? Sama nggak? Iya, Bu. Sama jawabanmu? Oke. Ini adalah sisa. Nah, yang ini adalah hasil baginya. Nah, berarti HX-nya adalah sama? Jawabannya, Do? Sama yang kamu bersusun tadi? Saya yang tadi belum selesai, Bu. Saya lebih ngerti yang ini. Oh, belum selesai. Oke deh. 4x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Lebih enak ya pakai bagan ya? 2 ya? Iya, Bu. Sebentar. Ini ada yang keliru nih. 0, 1, 2. Oh, benar. Ini pangkat 2 ya. Min X, min 1. Nah, apa ada yang sudah selesai tadi yang B? Jocelyn tadi udah selesai yang B? Sama? Oh, Sudah, Bu. Ya. Bu, saya mau nanya itu yang Apa? 1D itu berarti kan yang kita pangkatin dulu yang Oh iya, ini kali pelangi. Terus yang baru dalam dibagi. kurungnya Ini dikuadratin ya. Kuadratin baru kali pelangi ya. Semangat ya. kali pelangi yang itu baru nanti masukin 3x kan, Bu? Ini dikuadratin dulu. Ya, habis itu Dikuadratin, dikali kemudian pelangi. 3x dikali ke dalam dulu. Baru dikali pelangi lagi. Tapi Oke. kalau kebalik hasilnya beda, Bu. Oh, sama ya. Sama. Karena perkalian semua ya. Hasilnya sama. Iya, Bu. Oke. Oke, Bu. Kasih. Nah, yuk. Nah, sekarang kita mengerjakan yang C sama D nih. Nah, pembaginya kalau di depan X-nya udah ada angkanya nih. Nah, kita mau lihat ya. Apakah cara Horner bisa dipakai nih ya. Coba kita ke PPT tadi ya. Kita pindah lagi.
Tadi sampai mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini ya. Sudah muncul. Kita mau lihat kalau kita dapat mana ya? Nah, ini perhatikan. Kalau pembaginya itu adalah AX min B. Nah, nanti caranya gimana ya? Nah, perhatikan. Jika polinom fx dibagi sama ax min b, maka persamaan polinomnya menjadi seperti ini ya tadi ya, yang pertama ya. Tetapi kita akan mengganti k-nya itu dari sini nih. Ini kita sama dengan k0 dulu nih. Kita mau cari x-nya sama dengan berapa? B per a ya. Nah, ini. Nah, ini kita gantikan ke sini. Nah, substitusi ya. Maka kita dapat bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian gimana caranya kita mengubah bentuk yang di sini ini supaya dia sama dengan yang onono. Nah, berarti kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya dulu nih. Jadinya adalah X-nya kita ubah jadi AX min B per A gitu ya. Nah, per A-nya ini kan yang atas sudah sama nih sama yang AX min B di sana ya. Di judul soal nih. Judul soal. Judul materi ya. Berarti A-nya ini harus kita oper pindahkan ke HX nih. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, HX per A inilah yang disebut sebagai hasil bagi. Oke. Jadi khusus pembagian bentuk ini, HX-nya itu tidak langsung HX, tapi dia harus dibagi sama A-nya dulu. A-nya berapa nih di soal kita, supaya nggak keliru, nggak salah ya. Kalau S-nya sama ya, kalau S-nya sama, kenapa sama? Nah ini kalau misalnya kita memasukkan X-nya itu jadi B per A nih, B per A ya kesannya ya, jadinya B min B 0 nih. 0 berarti FB per A itu sama dengan sisa, ya udah sama berarti. Nah, jadi sisanya adalah S adalah FB per A. Yang beda hanya di hasil bagi ya. Nah kita lihat ke contoh soal. Apakah yang ini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin ke soal? Enggak ya? Paham ya? Jadi bedanya hanya di HX-nya aja. Jangan lupa dibagi A dulu. Oke, ini saya bersihin. Kita ke contoh soalnya di sini dulu. Contoh 1. Nah, tentukan sisa dan hasil baginya jika 2x pangkat 3 bla 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 dibagi sama 2x min 1 ya, bentuk AX min B. Nah, kita pakai cara bersusun dulu. Nah, ini sebenarnya kalian udah bisa ya. Ini saya cepetin aja ya, bisa ya. Terus dikurang, ya turun, bagi lagi, ya. Oke, berarti x kuadrat min 3x plus 4 itu adalah hasil baginya. Kemudian 9 itu adalah sisa pembagiannya. Ya udah, sisanya adalah 9, hasil baginya. Nah, ini soal ini akan kita kerjakan dengan Horner. Ingat ya, kalian ingat nih sisanya pokoknya 9, hasil baginya harusnya x kuadrat min 3x plus 4. Oke, sekarang kita kerjakan pakai cara Horner. Dengan cara Horner. Nah, perhatikan, kita urutkan derajatnya 3, 2, 1. Oke, udah urut. Berarti kita langsung kita cari X-nya dulu nih. Disama dengan kan 0 ya, jangan lupa ya. X-nya setengah. Oke. Berarti kita masukkan ke bagian nih, 2 min 7, 11, 5. Kemudian yang masuk di sana adalah setengah. Nah, 2 kita turunkan dulu ke bawah atau ditambah 0 boleh. 2 dikali sama setengah ya. Kita letakkan di bawahnya 7. Ini saya kasih tanda supaya enak lihatnya. Ini dikali ya. Kali sama setengah. Jadinya 1. 1 ditambah min 7. Min 6. Min 6 kali setengah. Min 3. Ini dikali. Kali. Min 3 tambah 11. 9 ya. 8 ya. 8. 8 kali setengah. 4. Ini dikali. Oke, ini udah selesai berarti nih. Nah, 5 ditambah 4 itu adalah sisanya. 9. Oke, 9 adalah sisanya. Nah, hasil baginya ini jangan langsung jadi HX. HX selesai gitu ya. Tapi dia harus dibagi sama 2 dulu. Kenapa dibagi 2? Karena di sini A-nya 2. Nah, berarti ini harus kita bagi 2 semua. Baru deh jadi sisanya. Hasil baginya. Apakah jelas?
bedanya sama yang soal A dan B tadi? Sisanya perlu dibagi 2 nggak, Bu? Enggak, kalau sisanya sama. Oh, Oke. Ya, sisanya ini pasti udah langsung jadi sisa. Yang beda hanya di HX. Harus HX dibagi A, baru dapat hasil bagi. Gitu. Paham ya? Oke, kita kembali ke modul lagi berarti ya. Sudah? Oke, kita kembali ke modul ya. Ini saya tutup, kita pindah ke modul. Nah, ini dia. 5 menit lagi ya. Oke lah. Nih, perhatikan. Kalau pakai cara Horner, berarti nih kita selesaikan yang C dulu ya. Nanti yang D sampai G kalian lanjutkan sendiri ya. Nah, ini yang C. Yang C. Oke. Pangkat 5, 6. Pangkat 4, 1. Pangkat 3, min 11. Pangkat 2, min 9. Pangkat 1, 10. 15. Oke. Ini ditambah. Di sini berapa ya? Malif. Mana Malif ya? Malif. Halo, Bu. Ya, di sini angka berapa? 3x 2 itu Yang C, soal C. min 2/3 ya, Bu? Min 2/3. Oke, benar. Oke. Nah, ini 6 turunin ke bawah ya. Turunin ke bawah dulu, baru dikali sama min 2/3. Berapa, Malif? Min 4, Bu. Min 4 ditambah 1 Jadi min 3. min 3 kali min 2/3 lagi 2 2 tambah min 11 min 9 min 9 kali min 2/3 lagi 6, Bu. 6 tambah min 9 Min 3 kali min 2/3 2 2 Bu. 2 tambah 10 12 kali min 2/3 min 8, Bu. min 8. Oke, jadi sisanya berapa, Malif? 7, Bu. Yes, 7 adalah sisanya. Nah, ini adalah sisanya. Hasil baginya yang ini nih. Tapi jangan lupa dibagi sama berapa nih, Malif? Ya, Bu. Bagi berapa? Supaya jadi hasil bagi. Bagi 3, Bu. Ya, betul. Ya udah. Jadi HX/3 ya. Kalian menuliskannya adalah HX dibagi 3. Itu adalah jadinya apa, Malif? 2X pangkat berapa ya? 4, Bu. 4. Oke. Kemudian min? X pangkat 3. Ya, oke, benar. Terus min? Min 3X pangkat 2. Betul. Terus min X. Min X, betul. Terus plus? Sama 4. 4. Oke, ya udah jadi nih. Ini hasil baginya 7 adalah sisanya. Nah, dengan cara bagan itu akan mempercepat penghitungan gitu ya. Apalagi nih yang D nanti angkanya pecahan loh ya. Angkanya pecahan nih karena di sini ada 3, angka 3, di sini angka 2 nih. Berarti kalian dapat angka pecahan. Jadi lebih mudah dengan bagan. Silakan nanti dilanjutkan ya. Berarti PR kalian ada 4 soal nih sampai G ya. Nah, ini kalau ini pangkat 2, ini pangkat 2, pangkat 3 kalian kerjakan dengan cara susun panjang ya.
Oke, apakah masih ada yang mau bertanya nih sebelum saya tutup? Bu, berarti Ya, apa? kalau misalnya X-nya derajat, misalnya variabelnya lebih dari 1, terus X-nya derajatnya ada yang 2, ada yang 3, berarti nggak bisa pakai Horner kalau gitu ya, Bu? Nah, itu pertanyaan bagus. Yang pembagi ya. Kalau pembaginya derajatnya lebih dari 1, apakah bisa pakai Horner, Bu? Nah, itu akan kita bahas minggu depan ya, karena ini waktunya nanti kita lihat, oke? Atau sambil kamu iseng-iseng baca di modul ya, bisa nggak sih sebenarnya? Siapa tahu bisa, kalau bisa lebih ringan lagi nanti ya. Pasti caranya kalau misalnya beda, misalnya bisa, pasti caranya beda sama yang bagian yang pembaginya linear ya, Alisa ya. Oke? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya tutup.